Hola, selamat datang di The Derby. Chelsea cuci gudang pemain ke Saudi. Pergerakan Todd Boehly sungguh fishy. Apakah Chelsea aslinya dimiliki oleh Saudi? Kita bahas di The Derby. Oke, Kardus Mania, tentunya langsung kita bergabung di segmen Kardus adalah kunci. Kalau yang episode ini beda nih, Koci. Kita khusus ngebahas pemain-pemain atau mantan pemain Kardus. Terutama ada best friend lu nanti nih, Koci, yang pengen gua DM. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu statement-statement Kardus kayak biasa. Ya. Jadi ini ada yang kebakaran jenggot, legenda Manchester United. Ini kalau bilang legenda juga B aja sih, paling pemain mediocre ini dulu. Gary Neville, kawan kita kayak biasa, bandit Inggris yang cuma bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Kita lihat dulu statement dari Gary Neville di Instagram, dia bilang ini kaitannya sama agresivitas Saudi Arabia dalam mencaplok pemain-pemain Liga Inggris. Dia bilang Premier League harus melihat apa yang dilakukan Arab Saudi di bursa transfer, cari regulasi secepatnya untuk menghentikan ini. Ini membuat semua berantakan. Ini terlalu lebay nih statementnya. Lebay. Dia lupa. Ya, gue nggak heran juga sih, bahwa Saudi Arabia itu tidak dibawa UEFA, tidak dibawa Eropa. Oke. Kedua, sepak bola ini dibentuk sedemikian rupa oleh FIFA dan juga UEFA bahwa lebih ke pasar bebas, ya kan? Pasar bebas artinya ya lo mau boleh beli jual beli seenak jidat lo. Ya. Bahwa kita tahu semua si Saudi itu beli saham di Clear Lake Investment. Ya, akan kita bahas nanti habis ini. Ini juga cuman just business. Ya. Karena perusahaan yang dimiliki oleh Clear Lake ini kan bukan Chelsea doang, banyak sekali. Ya. Jadi itu semua dikait-kaitkan yang nggak ada hubungannya. Bahwa Chelsea harus offload banyak pemain, karena mereka kalau nggak kena financial fair play dari 660 itu, di mana mereka tidak main Champions League, bahkan tidak main di Eropa, cuma main di Audi Cup. Mereka harus cari duit banyak, biar bisa belanja juga, biar bisa tidak kena sanksi. Betul. Oke. Maka dari itu sebagian, walaupun gue bilang terlalu banyak yang di offload tapi ini di offload semua. Yang kebetulan ada 5 pemain ke Saudi, oke, Mendy, Kante, Koulibaly, Ziyech, sama segera nanti menyusul Pierre-Emerick Aubameyang. Artinya ini di offload ke Saudi, terus dikait-kaitin lagi sama gitu. Gue pertanyakan statement Gary Neville ini, emang Premier League mau bisa apa? Orang Premier League juga gitu ke liga lain? Iya dong. Iya. Pada saat berapa tahun yang lalu banyak pemain yang ke Cina, siapa yang bisa menahan? Nggak ada. Carlos Tevez gajinya 1 juta seminggu udah gila. Nggak ada yang bisa nahan. Premier League juga nggak bisa. Wong Chelsea kan hanya jual pemain. Bahwa pemainnya ke Saudi, bahwa Saudi punya saham di itu, mungkin mereka akan bilang, ya ini kan kebetulan. Apa yang kita langgar? Ya nggak ada sebenarnya. Ya ini berarti Gary Neville nih lebay aja emang, Koci. Kalau gua ngelihat, kalau dia sampai statementnya harus ada regulasi apaan? Exactly. Maksud gua regulasi apa lagi yang lu mau bikin? Regulasi nggak boleh menjual ke Saudi gitu maksudnya? Tapi juga Neville, namanya juga Neville, gue nggak heran. Oke, yang kedua, ini pemain favorit lu, Koci. Kemarin pas lagi bikin starting 11 terburuk, lu milih dia nih. Kawan kita si Gondrong, pemain band Conor Gallagher. Dia juga ngeluarin statement, dia bilang, saya pemain Chelsea dan cinta dengan Chelsea, kami akan bekerja keras untuk membawa Chelsea ke tempat yang seharusnya mereka berada. Ini kaitannya sama rumornya dia mau dilepas gitu kan, katanya ada beberapa yang tertarik. Apa mau beli dia? Ya ada lah mungkin klub-klub mediocre kayak Newcastle, pasti masih mau nih sama dia nih. Cuman katanya dia pengen memercik gitu inspirasi agar Chelsea bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Nih gue bilang ini statement yang sangat standar, sangat textbook. Semua pemain Chelsea, pemain Arsenal, MU dan lain-lainnya akan berkata seperti ini kalau mereka bermain di klubnya. Oke.
Ya, saya pemain Chelsea cinta dengan kami. Apa yang harus kita ambil dari statement ini? Nggak ngerti gue, ngerti nggak? Iya. Apakah ini memotivasi? Ya. Apakah ini membuat celah? Oh ya, lu pemain Chelsea kan? Ya wajar aja lah. Iya kan, kabarnya dia mau ditendang Koci gitu. Salah satu yang mungkin masih ada resale value gitu kan. Gue nggak ngelihat resale value dia. Wong dia sering jadi cadangan juga kok. Maksudnya masih ada, kalau ibaratnya dibandingin sama Pierre-Emerick Aubameyang, Oh udah nggak iya, ada mahar transfer kan. Murni karena dia masih muda dan dia orang Inggris. Iya, itu Ya, maksudnya. resale value-nya Jadi di Chelsea situ. itu masih bisa ngasilin 25 juta 30 dari si Conor Gallagher. Iya. Karena dikaitkan begitu dia bilang, gue cinta Chelsea, Iya, gue enggak nye gitu. Udah, gue kalau jadi Pocket akan gue offload juga. Ini Mudryk gimana? Masih kita kasih kesempatan Mudryk. jangan, ini 100 juta, lo mau jual berapa? Lo mau Oke. jual 7,5 juta? Lu masih di blok sama Mudryk? Masih kayaknya. Masih kayaknya, oke. Oke, nggak apa? Nggak ada alasan untuk Nggak ada. membuka. Nggak ada. Ntar. Oke, gua DM Mudryk ya. Kita coba kita tes nih barang ya. Boleh dong langsung di broadcast aja nih hasil apa display Instagram gua. Coba ya gua pencet nih Coach ya. Ya. Nih. Gua udah follow nih Mudryk nih demi lu nih ya. Coba apa tadi namanya? M. Nah, nih. Mudryk. Nah, nih gue masih bisa nih Koci. Berarti gue nggak di-blok dong gitu. Kita coba ya. My bro gitu kan. My bro. I love you bro. I love you bro. This is Hanif. Let's go. Gue kirim voice note kali Koci ya. My friend Mudryk, I love you bro. You will step up. It's okay. You need time to adapt in the Premier League, but this season you will score 30 goal. It's okay, my brother. Let's go. Bro, don't block Coach Justin. Unblock Coach Justin. He's my friend, bro. Gue bikin Insta story, kita tag aja Coach. Jadi gue tag Coach Justin sama Mykhailo Mudryk kayak, my friend Mudryk, this is Coach Justin. Please don't block him. We love you, bro. You're going to be rocket this season. 30 goal plus. Come on, let's go Mudryk. Kalau misalnya dia balas, Coach, gue kasih tahu lu. Kalau dia nggak balas, berarti gue di-block juga. Tapi kita akan bahas Arsenal sekarang di segmen In Depth. Oke, ini akhirnya yang dinanti-nanti satu kembali confirm nih Coach. Ya. Kai Havertz. Ya. Nah, yang diincar banyak Coach. Ada Declan Rice. Ya. Ini tawaran kedua rencananya lagi deal juga itu. dipersiapkan. Deal juga lu yakin ya? Iya. Kemudian ada Jurriën Timber yang kemarin agak kaget nih gua. 30 juta pound. Nah, ini yang gua agak berbeda sedikit nih. Ganti nih strategi transfer Edu nih. Kalau musim lalu kan pemain potensial yang bisa dinaikin levelnya gitu kan. 100 juta dibeli 3 pemain, lebih banyak nih gitu kan, nutup kiri kanan. Sekarang berani bayar mahal Coach, kayak Havertz 70. Declan Rice potensi di atas 100 juta. Gimana lo ngeliat ini? Ini apakah benar atau justru salah nih nanti jadi backfire? Enggak, gue bilang ini benar karena mereka sudah 1, 2, 3 tahun terakhir memiliki pengalaman buruk dengan pemain murah. Lokonga lah, Sampai Lokonga, Tavares lah, Cedric, tusuk gigi lah. Jadi banyak sekali pemain yang benar-benar flop karena murah. Dan Edu juga lihat Liverpool. Jorginho lo ngerasa itu? Oh itu bagus banget. Itu nggak flop dong? Enggak, dia murah loh. Enggak, ya salah satu exception. Oke. Sama dia juga lihat Liverpool. Liverpool punya dana untuk pemain mahal, Nunes, Gakpo, tapi bertahun-tahun mereka beli banyak pemain murah. Ya. Dan itu flop semua. Iya. Harvey Elliott doang yang agak mendingan, kemungkinan besar gue masih kasih dia peluang lah bisa sukses di Liverpool. Jadi kalau lu ingin survive, you must have a solid bench, ya kan? Dan yang dilakukan ini kan sekarang biar 11 starter ini merasa tersaingi, oke? Jadi kalau seandainya katanya Partey mau dijual, seandainya Partey nggak dijual, ada Jorginho, ada Partey, ada Rice, kan bagus. Partey bisa digeser ke depan. Di tengah, di depannya ada Havertz, ada Odegaard, pelapisnya masih ada si siapa namanya?
Elneny untuk di DM. Masih ada Trossard, Martinelli, Reiss Nelson, Saka, tapi katanya mau beli Xavi Simons, gue nggak tahu juga. Tapi yang visible sekarang menurut gue itu ya dua, satu Declan Rice, satu Jurrien Timber. Nah, Jurrien Timber ini kenapa dia dibeli? Salah satu kelemahan Ben White di kanan itu dia kalau ketemu pemain yang lincah itu keteteran karena agility-nya jelek. Dan dia memang seorang center back yang dipaksa untuk main di back kanan. Jadi they need full back di kanan. Nah, kalau lu beli Timber di kanan dia bisa karena dia nggak gede-gede amat dan juga punya speed, agility-nya bagus, tapi dia juga bisa bermain sebagai back tengah. Jadi untuk gue sih masuk akal. Timber ini kan diincar MU juga. Nah, itu masalahnya. Kan? Poin gue di situ. Karena kan MU sebenarnya punya kedekatan lebih slightly advantage karena kan ada Ten Hag di situ. Dari sisi financial juga kan MU ya bisa nyaingin Arsenal lah, dari sisi keuangan sama-sama bisa ngebit sama lah gitu. Nggak yakin karena MU itu butuh banyak pemain di posisi yang lain. Betul. Yang terutama striker, pemain tengah juga. Mungkin center back juga kalau Maguire, Jones dan lain-lainnya mau di offload. Jadi butuh banyak sekali perbaikan lah ya. Playmaker, creative midfielder, penggantinya atau pelapisnya Eriksen, Sabitzer udah nggak ada lagi. Jadi MU masih butuh banyak pemain. Ya salah satu back kanan apakah benar-benar butuh ya mereka ada Dalot. Kalau mereka butuh apakah mereka yakin masih mau bayar 50-60 juta untuk seorang bek kanan? Nggak yakin juga. Karena kan si Dalot tuh kontraknya habis Coach musim depan. Jadi sisa setahun. Katanya. Mau diperpanjang katanya. Ya. Masih ada average wingback tuh juga. Ya, exactly. Dijual pun belum tentu laku, ya kan? Untuk gue sih gue nggak yakin kalau sekarang prioritas itu beda sama musim lalu. Prioritas masih di bek kanan. Jadi untuk gue sih, feeling gue sih MU lebih dari dana yang mereka dapat yang kemungkinan sekitar dengan jual-jual pemain jatuhnya sekitar 300 lebih, prioritasnya lebih menengah ke depan. Jadi kalau dia beli bek kanan mungkin dia beli tapi nggak terlalu mahal. Jadi lo optimis ya dengan 3 pemain yang diincar oleh Arsenal, ada Declan Rice dengan mahar di atas 100 juta, Jurrien Timber opening bid 30 juta pound ditolak, Kai Havertz 70 most likely. Jadi kan kalau di total 200. Kai Havertz itu 60 plus 5 add-on. Iya, berarti ya let's say 65 lah. Iya, deket-deketnya ke 200 juga Coach, karena kan Timber nggak mungkin. Emang Arsenal dapat kemungkinan besar 200 plus penjualan. Gitu kan. Jadi ini kan 3 target utama nih kalau kita bilang yang diminati. Katanya yang gue baca itu dia punya 4 target. Sama seorang penyerang. Striker. Entah itu striker, entah itu wing kanan. Cuman kan ada Folarin Balogun yang juga balik dari peminjaman di Prancis, lumayan bagus, menyetak 21 gol gitu kan. Bisa bersaing sama Eddie Nketiah dan juga Gabriel Jesus. Kalau 3 ini menurut lu gimana? Karena ini kan Declan Rice. Feeling gue salah satu dijual. Iya. Either Nketiah atau Balogun yang dijual. Karena Balogun demand untuk minutes play nggak bakal dapet dia. Iya, sama lah kayak Nketiah musim kemarin gitu kan. Dia pun bisa dapat main karena Aubameyang di strip captaincy dan nggak ada pemain penggantinya. Dan Gapsus cedera gitu. Nah kalau kita bilang kan Declan Rice ini banyak yang ngincar Coach. Ada Man City yang juga pengen barter sama Calvin Phillips. Ini, gosipnya kan Man City. Tapi Man City tidak pernah melakukan bid. Nggak pernah melakukan bid. Karena dia pendekatannya mau barter pemain plus cash. Nah, sementara West Ham maunya cash. Nah, West Ham ini bokis juga. Nahan Arsenal dengan harapan ada klub lain masuk biar bisa diadu. Masalahnya klub kedua nggak ada yang masuk. Katanya United juga belum bisa ngebid sampai take over selesai. Nah kapan take over saya nggak tahu juga. Round 12 ntar. Iya kalau ada take over. Kalau Glazer kesurupan tiba-tiba bilang nggak usah, gue nggak mau jual. Lo mau ngomong apa sekarang? Iya kan? Jadi untuk gue sih West Ham terlalu berlebihan dan kalau gue jadi siapa namanya Edu, gue nggak akan naikin. Ya stay aja dulu di situ karena nggak ada pesaing juga. Betul, stay di situ nggak ada pesaing dan Declan Rice-nya sendiri mau ke London. Betul. Dia udah di London. Stay di London. Mau stay di London dan pengen ke Arsenal. Nah soal materi pemain yang mungkin dilepas nih Coach, ada Thomas Partey, Jorginho diincar
sama Maurizio Sarri buat gabung ke Lazio gitu kan. Thomas Partey yang gue gak kaget. Karena kan ini technically pemain kunci ya musim lalu buat mereka. Iya. Gitu. Gue nggak begitu kaget karena Thomas Partey dengan sistem Arteta ini, Thomas Partey punya peran yang sangat penting. Ya. Tapi akurasi passing itu jelek sekali. Jadi kalau lu di posisi dia, lu salah passing, kena counter belakang langsung berhadapan dengan defender. Nah dia butuh pemain yang akurasi passingnya tinggi. Jadi and he still has value. Jadi kalau ada klub, feeling gue Arteta itu 50-50. Ada good bid, gue jual. Nggak ada bid, you stay. Oke, jadi nggak ada juga statement dari bahwa Arsenal akan Partey akan dijual ya. Ada 1-2 media yang mengatakan itu. Gue sih nggak yakin Partey dijual. Cuman kalau dijual mau oke. Gue nggak. I mean di tengah ada kayak Havertz yang gantiin Granit Xhaka. Kalau Rice datang ada El Neni. Terus Jorginho ya, I mean oke aja kalau itu dijual. Ya gue rada kaget ya karena kan sebenarnya pemain kunci gitu kan. Terus yang katanya yang baru ada ketertarikan yang benar-benar real itu cuma dari Saudi juga gitu. Nah, sementara klub Eropa lain belum ada. Jadi gue rada kaget gitu kalau itu. Gue nggak kaget kalau dia convert ya. Dia udah Muslim sekarang. Jadi gue nggak kaget kalau dia pindah ke Saudi, apalagi Saudi bisa bayar, ya kan? Benar, itu sih benar. Mau fee-nya berapa, mau gaji berapa, pasti jauh lebih bagus yang dia dapatkan sekarang di Arsenal. Jadi kalau plus dia tinggal di negara Islam, di mana dia ya mungkin merasa lebih nyaman, ya kan? Lebih di rumah, gitu lebih di rumah. Jadi kalau dia ke Arab sih, gue jadi Arsenal, oke. Kamu ditemani. Ini perdebatan yang cukup seru nih Koci, karena sebenarnya arguably musim lalu Arsenal bisa compete buat title itu kan apa ya, semacam anomali lah kalau kita bilang. Gak banyak yang memprediksi, bahkan gue berani taruhan sama lu juga waktu itu karena gue nggak mungkin dalam hati gue nih nggak mungkin, tapi ternyata kayak begitu gitu kan. Itulah emang gue tahu Arsenal. Emang dia emang gitu. Gue yakin juga sebenarnya dalam lubuk hati itu dia nggak yakin, tapi ya gue enjoy the moment. Iya tuh kan. Yang akhirnya terjadi emang kan hokinya tuh tinggi banget emang ini. Tapi maksud gue gini Koci, musim ini itu landscape-nya berubah loh. Karena Liverpool rebuilding, ya terbukti kan udah datengin McAllister, dia juga lagi ngincer banyak pemain gitu kan. Chelsea pasti berbenah dong. Berbenah banget, dia offload banyak pemain. Dan pelatih baru, motivasi pasti baru. Manchester United nggak mungkin diam-diam aja. Pasti nggak. Pasti improve. Dan ada Manchester City, Newcastle arguably juga akan improve squadnya. Enggak, karena Newcastle itu yang gue baca dia cuma dikasih budget 75 karena financial fair play. Karena tapi kan dia main Liga Champions dia belum dapat sponsor besar. Mungkin dia berusaha nggak terlalu mencolok lah ya musim ini. Tapi tetap aja yang tradisional kan akan improve nih. Nah lo ngelihat jika bener nih tiga-tiganya datang, Declan Rice, kemudian ada Kai Havertz, kemudian Jurriën Timber. Kai Havertz pasti. Kai Havertz udah pastilah gitu. Declan Rice sama Timber. Nah, Declan Rice sama Timber. Sama satu lagi gua harapnya. Ya, lo satu lagi harap. Lo menurut lo bisa compete lagi nggak buat title Arsenal musim depan? Ya tergantung Arteta. Kalau Arteta kembali mainin tusuk gigi terus atau salah beli pemain atau apa ya susah juga. Karena sekarang salah satu kesalahan besar musim lalu adalah pemain inti starting 11 itu tidak merasa punya kompetitor. Karena mereka mau main jelek pun next week mereka akan main lagi. Iya, karena benchnya jelek. Enggak, karena benchnya jelek juga, ada Emil Smith Rowe. Ya tapi kan cedera kemarin Koci, kan cedera panjang cuman gitu. Gue bilang dia apa ya? Lu kalau terlalu percaya terhadap starting 11, pemain yang ada di bench itu menjadi demotivated. Iya. Psychological demotivated. Betul. Karena Martinelli mau main ancur-ancuran dia tetap main. Lu sebagai Trossard gimana pemikiran lu? Ngerti nggak? Sementara Trossard sekali main nggak terlalu bagus, menit 60 diganti. Nah, hal kayak gini itu harus dirubah sama Arteta. Bahwa nggak ada pemain
yang fix jadi starter, bahwa semua itu bisa dirotasi yang sering dilakukan oleh Pep. Yeah. Kevin De Bruyne gak cadangin, Yeah. besoknya Gundogan cadangin, minggu depannya Bernardo Silva cadangin. Yeah. He did that all the time. Yeah. Dan perform aja kok, Iya kan? yeah. Nah, dengan datangnya 3-4 pemain ini, benchnya jauh lebih kuat sekarang, ya kan? Tinggal lu offload pemain bapuk-bapuk gitu aja. Tapi kalau gua tiga-tiganya datang, gua rasa justru akan jadi starting tiga-tiganya Koji. Bisa jadi. Itu level bagus semua. Bisa jadi. Kai Havertz pasti starter, Declan Rice pasti starter, Julian Timber ya kemungkinan besar juga. Iya orang. Dia tinggal bersaing sama Tomiyasu aja. Iya, sama Tomiyasu doang. Ya, ya apalagi, tapi lu kalau lihat benchnya kan masih ada Tierney kemungkinan dijual, Tomiyasu sama Timber. Terus El Neni, Jorginho, Partey sama Rice. Butuh 2 atau 1 bahkan untuk mungkin Partey digeser ke depan, gantiin Odegaard sekali-sekali. Partey lebih bagus daripada DM sekarang yang lebih sangat berbahaya, lebih bagus dia geser ke depan. Main di posisi kalau Odegaard lagi main jelek atau gantiin Havertz kalau Havertz lagi jelek. Atau dia double pivot Coach. Kalau Declan Rice kan pasti satu kalau double holding. pivot gue pertanyakan jadi Partey sama Declan Rice. Nah, terus Kai Havertz ditaruh di mana? Karena Odegaard pasti main. False 9. Nah, kan ada Odegaard. Ya Odegaard jadi attacking midfielder. Nah, Gapsus di mana? Ya Gapsus dicadangin dulu artinya gitu. banyak rotasi yang dilakukan. Ya, jadi kalau banyak rotasi yang dilakukan, peluangnya itu akan lebih besar untuk bisa bersaing. Tapi gue sih nggak pernah targetin Arsenal harus juara. Bukan juara, maksud gue not that important for me. Compete gitu untuk title. Menurut lo masih masih akan compete? Iya. Karena ada yang bilang one season wonder katanya gitu. Ya itu kan fans MU yang nggak bangkit-bangkit. Iya. I mean kalau seandainya mereka bisa bersaing, sekarang kan di 5-6 match terakhir udah juara mereka. Benar. Iya kan? Ya gua harap sampai hari terakhir. Ya. Kayak 2 tahun yang lalu kan. Betul. Sampai hari terakhir, nah itu akan lebih seru dan Arsenal bisa part of that project. Kalau tiga-tiganya bisa dikonfirm ya menurut lo ya? Nah, harus confirm. Oke. Jangan sampai kayak musim lalu yang gagal juara nih Coach. Karena kita semua sepakat permainan Arsenal ini sangat seger banget. Gue jujur ya, angkat topi lah gitu. Walaupun kadang naif, tapi permainannya sangat menghibur. Iya, absolutely. Seger. Gue nggak ketiduran nontonnya gitu. Ini permainannya berani dan menghibur. Dan pertanyaannya Coach, bagaimana mempertahankan level kesegaran permainan mereka agar tetap bisa bersaing di juara musim depan? Gue setuju kalau Declan Rice, Timber, dan Havertz bisa menjadi kunci kesegaran dalam permainan Arsenal musim ini. Tapi kalau buat kesegaran pribadi, Rexona Mainline Cool jawabannya memberikan kesegaran sampai 72 jam. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen dan check out sekarang. Kalau gue sih pakai Koci. Harus. Biar apalagi gue hari ini 3 kali taping loh. Waduh. Jadi gue pun harus pakai. Maraton nih Koci. Bukan Rexona aja yang 72 jam. Lu juga luar biasa Koci. Oke, sekarang kita bahas sedikit nih isu yang lagi hangat. Yang tadi udah dibuka sama si Gary Neville. Dia bilang ini mulai ada isu-isu, pertanyaannya adalah aroma sports washing di tubuh Chelsea. Gitu katanya. Karena ya satu dan lain hal ya. Kita bahas dulu deh. Konfirmasi yang udah dilepas ke Liga Saudi, cuci gudang, tapi semuanya ke Saudi gitu. Itu yang bikin yang pertama kali menjadi trigger pertanyaan. Edward Mendy, Kalidou Koulibaly, pemain favorit tuh Hakim Ziyech gitu kan. Terus N'Golo Kante. Ini udah confirm nih Koci. Gitu kan. Kemudian yang akan segera menyusul adalah Pierre-Emerick Aubameyang dan anehnya Callum Hudson-Odoi yang juga akan dilepas ke Saudi. Itu yang pertama triggernya. Nah, ini dicoba dicocok logi nih sama banyak orang. Soal bisa keluarin dulu deh grafisnya. Clear Lake Capital yang merupakan holding company si Todd Boehly untuk mengakuisisi Chelsea. Dia juga yang mengelola aset Saudi Public Investment Fund untuk beberapa investasi. Kita nggak bilang semuanya Untuk beberapa investasi itu mereka mengelola gitu. Nah, mereka kelola beberapa miliar dolar gitu. Nah, dikaitin lagi sama bursa transfer kemarin yang Chelsea jor-joran. Agak aneh. Orang-orang
kok bisa ngeluarin 600 juta, duitnya dari mana, segala macam. Akhirnya dikira ini sports washing. Nah, tanggapan lo dulu deh sebelum itu. Gini ya, namanya perusahaan besar dan ini bukan hanya Saudi atau bukan Clear Lake, di seluruh dunia. Mereka selalu berusaha untuk melewatin lewat jalan gang tikus, jalan tikus, betul, untuk menghasilkan duit. Oke. Jadi masih ada yang namanya FIFA yang bisa investigasi, masih ada yang namanya financial fair play. Kalau kita bicara Saudi invest berapa miliar ke Clear Lake, itu betul. Tapi Clear Lake ini punya banyak perusahaan, banyak investasi, bukan Chelsea aja. Oke. Bahwa seandainya pada saat mereka ngopi antar board of director, keluarlah kata, tolong bantu Chelsea lah atau apa. Oke lah, I see what I can do. Kayak gitu-gitulah. Dalam networking itu bisa terjadi dan itu sah-sah aja. Sekarang yang gue pertanyakan, apa yang dilanggar oleh ini kan cuman menduga. Yang berbau fishy lah, ini itu kan hanya dugaan, nggak ada bukti sama sekali bahwa pemain-pemain ini sengaja dijual Saudi. Nah, kan kalau seandainya ada dari Zimbabwe lah, mau ambil Ziyech dengan nilai lebih gede dari Saudi, do you think Ziyech ke Saudi? Kan enggak. Dia akan ke Zimbabwe semua. Masalahnya nggak ada yang nawarin. Dan yang ditawarin gede itu kan bukan pemain Chelsea aja. Benzema, Ronaldo, Messi bahkan ditawar tapi ditolak. Messi mengkonfirmasi itu bahwa gue ditawarin duit banyak. Artinya untuk gue agak lucu kalau kok Chelsea dipermasalahkan, pemain lain nggak dipermasalahkan. Ya tapi ya mantan pemain MU ya, jadi nggak heran semua dikait-kaitin yang ya sebenarnya mereka agak sirik. Karena mereka juga yang teriak-teriak, oh SAF lebih bagus dari dari Pep karena nggak beli pakai petrodollar. Sekarang Arab semua dibeli sama Qatar. Oke, ini gue berusaha fair nih ya, gue berusaha menjadi counter lu nih dari sisi argumentasi yang diwakili oleh para fans MU ini, kalau kita bilang ya. Jadi gini Koci, kalau gue memposisikan diri gue sebagai direktur sepak bola, salah satu tantangan yang paling maha berat menurut gue, itu adalah ngelepas pemain yang gak ada value-nya, yang berat untuk dijual, gajinya gede, tapi ngejualnya maha berat. Itu gue ngerasain banget tuh di Juventus, banyak banget pemain kayak gitu. Alexandro, Adrien Rabiot, Denis Zakaria, Arthur Melo, itu gaji gede-gede semua. Paul Pogba gitu Koci. Nah sekarang ketika gue mencoba untuk menjual di satu bursa transfer, makanya itu Juventus minjemin ke sana, minjemin ke sini, karena nggak ada yang mau ngambil Koci. Karena gajinya tinggi, dijual pun orang nggak mau bayar transfer, akhirnya itulah pinjam. Itu yang salah satu menurut gue tugas yang maha susah. Nah, betul. Tiba-tiba 5, 6, 7 pemain Chelsea dilepas ke satu tempat. Gitu. Tempat. Itu maksudnya mungkin ini analogi gue buat mengcounter argumen mereka nih ya. Dan pemain yang dilepas itu gajinya gede-gede. Koulibaly itu nggak cuma diminati sama Saudi Koci. AC Milan mau. Pasti banyak yang mau. Inter mau. Marotta mau nih. Pemain kayak Ziyech, Koulibaly, Mendy pasti diminati di Serie A. Tapi nggak mau bayar gajinya, nggak sanggup Koci. Dan terus siapa yang salah? Nah itu maksud gue gini loh. Kalau tanpa Saudi, yang ujung-ujungnya yang terjadi selama ini adalah mereka dipinjemin ke Serie A, Chelsea bayar setengah gajinya. Nah, atau dijual atau nggak pakai transfer, tapi gajinya dicoret, kontraknya sobek gitu. Yang terjadi ini adalah nggak hanya ini beban gaji bisa dicoret dari financial Chelsea, tapi juga dia dapat transfer fee. Si Koulibaly itu dapat loh transfer fee loh. Kan Chelsea loh. Koulibaly baru setahun. Dia punya kontrak. Jadi harus ada transfer fee dong. Iya, itu maksud gua. So gua nggak melihat masalahnya di mana? Iya, ini gua balik lagi nih ke analogi mereka nih ya. Kalau nggak ada Saudi, itu nggak akan kejadian, Koci. Nggak bisa lu bilang begitu. Saudi has the rights. Saudi punya hak betul untuk melakukan dan kita tahu
proyek Saudi ini panjang. Minimal 2030. Karena mereka berusaha untuk bawa Piala Dunia ke sana. Infantino sudah bilang jangan kaget kalau Piala Dunia 2030 akan ke Saudi. Kenapa Infantino bilang begitu? Karena semua tergantung dari Exco. Dari semua member yang vote. Oke. Kalau seandainya ke Saudi, minimal apa yang dilakukan Qatar antar sekarang sampai 2030, they try. Oke, mereka berusaha. First step yang mereka lakukan, datengin Cristiano Ronaldo. Oke. Next step, rencananya datengin Messi, Jordi Alba, dan Busquets main satu tim di Al Hilal. Ternyata kemungkinan 3 ini tetap main, tapi ke Miami. Oke. Didatengin Kante sama Benzema satu tim di Al Hilal. Ya. Udah 3 pemain punya nama. Kalau lu punya dan pemilik 4 klub ini itu MBS. Di sana boleh. Gue nggak ngerti. Oke lah, itu aturan mereka lah. 4 topnya lagi aneh banget. 4 topnya. Kan duitnya dia dibagi-bagi. Lu beli ini, beli ini. Sekali lagi, nah terus masalahnya ada di mana? Kan semua kembali ke pemain. Pemain punya kontrak. Kalau lu punya kontrak dijual ada fee-nya. Kecuali lu mutual agreement, lu pisah. Oke, kalau enggak lu harus bayar kontrak. Oke. Pemain nego gaji, namanya pemain, cari gaji paling gede lah. Iya pasti. Dan nyaman atau enggak. Ya. Kalau lihat Kante Muslim, Benzema Muslim, Koulibaly gue nggak tahu. Ziyech Muslim. Jadi wajar aja. Banyak pemain Muslim yang pindah ke sana. Kalau gue jadi mereka, mungkin gue akan lakukan hal yang sama. Apakah itu salah? Nggak salah. Bahwa kebetulan ada Saudi, ini nggak kebetulan. Kecuali Saudi nggak pernah beli pemain, nggak mau ngebid untuk Piala Dunia, nggak ada apa-apa, mendadak break. Mereka itu sudah melakukan. Dan mendatangkan banyak pemain Chelsea itu bagian dari proses mereka untuk meraih menjadi tuan rumah di 2030. Jadi ini bukan kebetulan. Ini hanya bagian dari proses yang ingin mereka raih untuk mempromosikan Saudi Arabia ke 2030. Dan Saudi itu luar biasa ambisiusnya. Gue rasa gue cukup banyak keliling dunia ya. Gue rasa tidak ada satu negara yang perubahannya akan se ekstrim kayak Saudi. Oke. Kalau gue sih lebih kepada ironis aja sih, Koci. Chelsea ini kan salah satu bagian dari klub yang ikut memberikan tuntutan terhadap Manchester City. Iya, gitu kan. Dia ikut hampir semua klub Premier League kan. Apalagi Big Six semuanya ikutan gitu kan. Yang menyuarakan keberatan itu ya pasti klub-klub yang tradisional, powerful ya kayak United dan segala macam gitu. Nah, Chelsea melakukan menurut gue praktis yang ya sama visinya gitu menurut gua. Iya dong. Ya kalau perkara tadi kayak lu bilang board membernya ngopi terus bilang, lu bantuin gua dong. Nih pemain gua gajinya banyak banget nih. Lu angkat nih seberapa biar gua bisa belanja. Nggak apa-apa dong, nggak menyalahi apapun. Tidak ada, maka dari itu orang teriak ini yang lebih lucu si Severin. Ini statementnya dia. Dia bilang Saudi harusnya ambil contoh dari Cina. Mereka berusaha datangkan pemain hebat-hebat dengan gaji akhirnya flop juga. Iya, dia takut AFC lebih bagus dari UEFA. I mean, gue bilang justru UEFA itu yang membiarkan UEFA dan FIFA negara berkompetisi dengan duit pribadi. Duit negara. Lu biarkan. Sekarang lu teriak-teriak. Emang lu pikir orang Saudi goblok nggak tahu bahwa mereka harus invest di pembinaan dan lain-lain. They know. Mungkin mereka lakukan itu juga. Yang kita nggak tahu, ya kan? Jadi kalau gue bilang Severin ya namanya UEFA pansos lah, biasa seolah-olah mau jadi pahlawan. Padahal itu salah satu statement yang paling bodoh yang gue pernah dengar karena itu textbook banget gitu. Sekali lagi apa yang lu sudah katakan dan kronologi yang kita baru saja bahas, tidak ada satu aturan yang dilanggar oleh Saudi. Nah itu maksud gue nggak ngekondem apapun, nggak ada peraturan yang dilanggar, demand-nya ada. Nah, cuman gue ironis aja tim yang ikut menuduh tuduhan 115 itu
juga ngelakuin practice yang mirip-mirip lah kalau gue bilang gitu kan sebenarnya gitu. Mencoba mencari jalan tikus yang lu bilang tadi, gitu loh. Kalau lu nggak gitu ya lu jangan ikut komplain gitu maksud gua kalau lu juga ngelakuin praktis itu. Ujung-ujungnya mereka oportunis semua. Iya itu dia maksud lihat ada peluang mereka manfaatkan kalau menguntungkan mereka. Kalau tidak menguntungkan mereka nggak manfaatkan. Iya sepakat gua. Nah tapi kalau kita ngomong tentang fair nih sekarang soal banyak yang di overhaul squadnya, terus juga kalau menurut gue sebenarnya kerangka timnya nggak jelek loh Coach si Chelsea. Nggak jelek, cuman sekarang gue jadi ini 5 di offload Auba, terus Kovacic, Havertz udah pindah. Dia mau beli Carlos Jackson katanya dari Villarreal. Mason Mount mau kayaknya ke United. Belum Pulisic. Jadi praktis pemain senior digeser semua. Datang pemain baru. Yang baru yang bagus ya cuma satu, Enzo Fernandes. Udah that's it. Kan ada siapa? Gallagher. Enggak, katanya kan ada wonderkid nih. Kita coba breakdown ya. Gua nggak tahu nih, lu kan punya visinya panjang nih. Pas waktu yang siapa lu bilang banyak yang terbukti lah, banyak hitnya daripada missnya. Nih sekarang Chelsea nih. Coba nih lu terawang deh gitu kan. Noni Madueke gimana? Noni Madueke itu gue follow dia. Lu follow? Karena dia main di PSV kan. Waktu dia sempat cedera panjang. Sebelum cedera panjang dia oke. Permainannya masih agak rough. Tapi bakatnya ada kelihatan. Nah, lu ngerasa ini bisa jadi potensi bagus? Bentar, setelah itu dia cedera. Setelah dia cedera lama, bangkit lagi, main lagi, nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Dan nggak ada satu tim yang bisa juara dan lain-lain kalau pemainnya muda semua. Betul. Ya kan? Betul. Lu tetap butuh pemain senior, sementara senior dia offload semua. Ya kan masih ada Dave Cesar Azpilicueta, ada Aspi doang. Thiago juga mau pensiun. Betul. Terus siapa lagi? Koulibaly udah nggak ada. Lu ngadilin Calobak. Trevo Calobak. Nah itu nih pertanyaan gue berikutnya. Gitu. Cukwuemene itu gimana? Cukwuemene, Fofana, David Fofana, David Detro Fofana namanya. Terus ada satu Fofana lagi yang di belakang, Wesley Fofana. Ya, gue nggak paham. Nggak, kalau ada klub bayar 80 juta untuk si Wesley Fofana itu, ya gue bertanya, lu ngerti bola nggak sih? Lu bisa nilai pemain nggak sih? Nggak, tapi gue penasaran nih jujur nih, sama wonderkidnya Chelsea. Gimana? Gak ada yang gue lihat wonderkid. Gak ada yang lu lihat wonderkid. Satu. Jadi Noni Madueke nggak nih? Cukwuemena nggak? Menurut lu nggak akan jadi? Gak. David Detro Fofana nggak akan jadi? Ya mungkin level bagus, bisa kontribusi. Ya level Havertz Werner lah. Ini Cesare Casadei yang kemarin bagus di U20. Ya, apalagi U20 bagus, nggak ngaruh sama sekali. Itu pemain Itali Coach. Iya, I know. Iya. Itu nggak juga menurut lo belum? Nggak bisa dinilai sekarang. Tapi karena nih dia ngambil banyak wonderkid nih Coach. Lu nggak bisa menilai 1-2 wonderkid dalam arti ya semua orang tahu yang dibutuhkan kan ujung-ujungnya juga teamwork. Lu boleh menempatkan 11 bintang kalau nggak jadi tim. Ya lu lihat timnas Jerman sekarang. Dan itu kan yang permasalahan Chelsea musim lalu, nggak tim. Mereka nggak bermain sebagai sebuah tim. Lu lihat Chelsea musim lalu dan itu pemain bintang semua. Benar. Yang dibutuhkan sekarang sebisa apa Pochettino itu bukan pelatih jelek. Tapi dia juga mengalami flop di PSG. Sekarang mungkin dia bilang kalau seandainya pelatih ingin membangun tim baru, ya dia butuh waktu. Apakah waktu diberikan sama fans Chelsea? Kayaknya enggak deh. Kalau seandainya sekarang mereka rank 12, kalau tahun depan rank 11 atau 10 apakah itu sebuah progres? Ya enggak lah. Ya kan enggak. Fans Chelsea pada lu harus minimal masuk 4 besar. Ya kalau lihat tadi bahwa Arsenal bebenah, MU akan beli banyak, Liverpool beli, City pun yang udah juara beruntun berkali-kali tetap akan beli pemain. Dan berapa pembelian, ya tiba-tiba datang Chelsea dengan pemain muda yang semua. Ya bisa-bisa aja sih mempersulit, tapi untuk in the long run
I don't think so. Oke, terakhir. Not this year. Not this year ya. Terakhir nih, satu pemain yang menurut gue nih cukup menarik nih. Marc Cucurella. Dia kan pindah dari Brighton, pemain terbaik di sana. Pindah ke Chelsea, dibeli 65 juta pound, Koci. Main di musim pertama Chelsea jelek banget. Dibully gitu kan. Kabarnya mau dilepas lagi nih bursa transfernya Newcastle yang mau ngambil. Nah, lu ngerasa gimana nih pemain sebenarnya bagus, bisa recover atau gimana? This guy is not bad. Gak jelek ya? Nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Gue sering nonton dia main bagus kok. Tapi kalau di Newcastle oke lah. Tapi apakah dia bisa memberi kontribusi yang nyata terhadap kekompakan tim, nggak yakin juga. Tapi kalau dia ke tim-tim di bawah 4 besar itu masih bisa. Karena nggak ada tekanan dari media. I mean kalau Newcastle nggak masuk Champions League nggak ada yang protes. Kebetulan mereka masuk kan. Seandainya mereka nggak masuk nggak ada yang protes. Jadi pressure-nya itu lebih sedikit, mungkin dia akan lebih gampang beradaptasi. Karena di Liga Inggris. Yang dibantai di media dan dikritik terkait permainan itu lack of defensive play capability. Capability defensifnya jelek gitu katanya. Jadi lu bisa punya wing, emang TAA defense-nya bagus. Iya, makanya digeser ke tengah sekarang. Jadi lu bisa memanfaatkan dia kan? Oh iya benar. Berarti lebih kepada gimana memanfaatkan seorang Cucurella best asset ketimbang memperbaiki kelemahan gitu menurutku. Iya. Oke. Karena pelatih hebat itu bisa memaksimalkan kapasitas pemain. Bukan ini sistem gue, lu harus ngikutin semua. Bukan begitu caranya. Tapi lihat, kayak Stones defense-nya jelek banget. Tapi Pep merasa dia punya visi digeser. TAA digeser. Zinchenko defense-nya juga jelek. Sering digeser ke tengah. Nah, itulah pelatih-pelatih itu yang bisa membuat sebuah tim jadi juara. Nah, ini gue pertanyaan terakhir ya. Ini terakhir nih sebelum kita tutup nih. Ini rumorsnya City udah punya ya. Kalau kita bacain nih center back-nya, kan ngeri banget ya. John Stones, Aymeric Laporte, Manuel Akanji, Ruben Dias, ada yang kurang ya, Nathan Ake, 5. Walker. Untuk center back. Untuk main 3 back. Untuk main 3 back ada 5. Masih ngincer Gvardiol. Gue bingung nih mau ditaruh di mana lagi. Dan 6-6-nya bagus. Lu jangan salah. City tuh kan main di 4 kompetisi di Inggris. Nanti Desember main Piala Dunia antar klub. Jadi pemain-pemain ini kalau seandainya Gvardiol datang, kalau mereka inginkan, kalau mereka pengen Gvardiol and he will come, sesimpel itu. Dan mereka kan bersaing. Sekali lagi kita bicara pemain yang levelnya masih manusia. Di mana mereka bisa ngedrop juga. Sekarang penggantinya Johnson siapa? Gue tanya sama lo. Penggantinya Rodri siapa? Calvin Phillips. Nggak level. Kalau level John Stones ini di bench, Calvin Phillips yang main di posisi 3-2-4-1 sekarang. Betul. Kan faktanya bukan Calvin Phillips yang main, malah John Stones. John Stones pun banyak kekurangan di posisi itu. Sering hilang bola juga, ya kan? Nah, si Pep pasti ngeliat juga kemungkinan dia akan incar satu midfielder lagi. Apalagi kalau Gundogan cabut. Ya kan kalau Bernardo Silva cabut. Kovacic udah deal. Kemungkinan besar akan dicoba Kovacic dengan Rodri. Berhasil atau enggak? Jadi Pep pun, City pun tetap harus beli pemain. Gvardiol, Kovacic, mungkin pemain depan juga masih ada. Pemain depan enggak lah, udah top semua. Ya kan? I mean Mahrez, Grealish, Bernardo Silva, Haaland, Alvarez, Foden, ada 6 buat 3 posisi. Harusnya cukup, ya kan? Pemain tengah ya paling penggantinya Gundogan sama Bernardo Silva kalau sana mereka pergi. Dan satu pemain kreatif yang bisa pelapisnya Kevin De Bruyne. Gue cuman khawatir lebih kepada situasi ruang ganti aja sih Koci. Karena kan terakhir tuh di bulan-bulan terakhir, Laporte itu udah menyuarakan senangannya jarang main. Tambah lagi Gvardiol masuk. Mungkin Laporte bisa dijual untuk gantiin Gvardiol. Itu bisa jadi. Bisa juga. Karena sama-sama lefty kan mereka berdua. Dan belum Cancelo kalau balik. Mau dikemanain itu Cancelo? Dijual pasti. Dijual, City minta 70. Siapa yang mau bayar 70 untuk Cancelo? Kawan kita Barcelona mau pinjam. Loan. Kalau loan bisa. Orang udah berantem sama Pep pasti nggak bakal kembali lagi kan. Kalau Barcelona paham, tapi loan. Loan.
Kayak Mos lagi kan ke Barca juga kemarin ke Bayern di loan. Iya, juga. tapi kalau lu loan terus kan lu nggak dapat transfer fee. Iya kan buat City nggak perlu duit kayak gitu. Oke, segitu dulu episode kali ini di Derby. Jangan lupa buat kita nanti akan tayang lagi di hari Senin ya Coach ya, kayak biasa kayak gitu. Biasa. Dan Ini karena kemarin ada timnas saja. Gitu. Jangan lupa buat tentunya selalu di subscribe dan dibunyiin loncengnya biar nanti setiap ada episode yang baru langsung dapetin notifikasi. Gitu Coach. Betul. Dan gue ngingetin sekali lagi buat kalian yang pengen segar seperti kita terus-terusan selama 72 jam, jangan lupa langsung di check out aja produk paling favorit kita, Rexona Man Lime Cool, yang akan memberikan kesegaran selama 72 jam. Bingung caranya gimana? Langsungnya klik pin komen yang ada di bawah sini, langsung dibeli, tolong ya guys, gitu kan, karena kita tuh seger karena kita pakai Rexona. Selama 1 musim ke depan kita Rexona Coach. Karena gue kan juga mobilitas gue sekarang lagi tinggi, lagi banyak program, jadi gue juga harus fit ya. Gitu loh, namanya juga karyawan cari duit. Yes. Oke, kalau gitu gue pamit. Thank you, thanks for watching, bye bye.